Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Zat yang maha mencipta langit dan bumi tanpa tiang, yang menggenggam hati-hati manusia di antara dua jari kekuasaannya, yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki menuju cahaya tauhid yang suci. Kepadanya kita memohon pertolongan, kepadanya kita berserah diri, dan kepadanya segala urusan kembali. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, penutup para nabi, pembawa risalah tauhid yang menyinari zaman, juga kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir masa. Semoga kisah yang akan kita renungi ini menjadi penyejuk bagi jiwa yang gersang, menjadi pengingat bagi hati yang lalai, dan menjadi peneguh iman di tengah dunia yang penuh fitnah. Di sebuah negeri yang megah dalam bangunan namun rapuh dalam keyakinan, manusia menundukkan dahi mereka kepada batu dan kayu yang dipahat oleh tangan mereka sendiri. Patung-patung berdiri di setiap sudut kota, dihias dengan kain dan perhiasan, diberi sesaji dan pujian. Asap dupa mengepul di pelataran kuil, sementara doa-doa dipanjatkan kepada sesuatu yang tak mampu mendengar, tak kuasa menjawab, dan tak berdaya menolong dirinya sendiri. Masyarakat itu hidup dalam tradisi yang diwariskan turun-temurun. Mereka tidak lagi bertanya mengapa menyembah berhala. Mereka hanya mengikuti jejak leluhur tanpa renungan. Ukuran kebenaran bukanlah wahyu, melainkan kebiasaan. Siapa yang menyelisihi adat dianggap pembangkang. Siapa yang mempertanyakan dianggap ancaman. Secara lahiriah, negeri itu tampak makmur. Perdagangan berjalan, pesta-pesta digelar, dan istana raja menjulang tinggi. Namun di balik gemerlap itu, kegelapan ruhani menyelimuti hati. Kesyirikan meresap menjadi budaya, menjadi identitas, bahkan menjadi kebanggaan. Mereka memahat Tuhan-Tuhan sesuai selera, lalu sujud kepada ciptaan mereka sendiri. Betapa terbaliknya fitrah manusia ketika makhluk menyembah benda mati yang Ia ciptakan. Di tengah suasana itulah Allah menumbuhkan seorang pemuda yang berbeda. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak belia, hatinya terasa sempit setiap kali menyaksikan kaumnya bersujud kepada berhala. Jiwanya yang jernih tidak mampu menerima bahwa Tuhan semesta alam adalah patung yang dapat retak dan pecah. Dalam dirinya ada cahaya fitrah, cahaya tauhid yang belum ternodai. Ia tumbuh di lingkungan yang seluruhnya tenggelam dalam kesyirikan. Bahkan ayahnya dikenal sebagai pembuat berhala. Setiap hari ia melihat kayu dipahat menjadi Tuhan. Lalu Tuhan itu dijual dan disembah. Namun hatinya tidak pernah tunduk kepada logika yang terbalik itu. Di saat manusia lain merasa aman dalam tradisi, ia justru gelisah mencari kebenaran. Kegelisahan itu bukan pemberontakan tanpa arah, melainkan panggilan fitrah yang suci. Fitrah yang Allah tanamkan dalam setiap jiwa untuk mengenalnya. Fitrah yang membisikkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa tidak mungkin lemah, tidak mungkin bergantung, tidak mungkin hancur oleh waktu. Dalam diam, pemuda itu merenung. Dalam sepi, ia bertanya. Dan dalam pencarian itu, Allah membimbing hatinya perlahan. Disinilah benih konflik mulai tumbuh. Di satu sisi berdiri tradisi besar yang telah mengakar, dijaga oleh kebanggaan dan kekuasaan. Di sisi lain berdiri seorang pemuda dengan hati bersih dan akal jernih. Pertentangan itu bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan pertemuan antara fitrah dan penyimpangan, antara cahaya tauhid dan gelapnya kesyirikan. Kaumnya menyangka bahwa menyembah berhala adalah wujud kesetiaan kepada leluhur. Namun bagi jiwa yang hidup, kesetiaan sejati adalah kepada kebenaran. Tauhid bukan ajaran asing, ia adalah suara hati yang paling dalam. Kesyirikanlah yang sesungguhnya asing karena ia memaksa manusia menundukkan diri kepada selain penciptanya. Bab ini mengajarkan kepada kita bahwa tauhid adalah keadaan asli jiwa manusia. Ia seperti mata air jernih yang mengalir dari dasar hati. Jika ia tertutup oleh debu tradisi dan hawa nafsu, bukan berarti ia hilang, ia hanya menunggu untuk dibersihkan. Sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, cahaya itu tetap menyala meski dikelilingi kegelapan. Maka dari negeri yang tenggelam dalam penyimpangan, Allah mempersiapkan seorang pembawa cahaya. Dari tengah masyarakat penyembah berhala lahirlah seorang penyeru tauhid. Dan dari hati seorang pemuda yang jujur akan bangkit gelombang perubahan yang mengguncang zaman.
Malam turun perlahan, menyelimuti bumi dengan kesunyian yang agung. Langit terbentang luas dihiasi bintang-bintang yang berkilau seperti permata di hamparan hitam pekat. Dalam keheningan itulah Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri menatap cakrawala, bukan sekadar memandang tetapi merenung, bukan sekadar melihat cahaya, tetapi mencari sumber segala cahaya. Di tengah masyarakat yang menyembah berhala buatan tangan, beliau memilih memandang langit ciptaan Allah. Ketika sebuah bintang tampak bersinar terang, terlintas dalam benaknya, "Inikah Tuhanku?" Namun pertanyaan itu bukan pengakuan, melainkan metode berpikir yang jernih, sebuah proses pencarian yang jujur. Tatkala bintang itu tenggelam, redup dan hilang dari pandangan, hatinya pun berbisik, "Aku tidak menyukai yang terbenam." Renungan itu berlanjut. Bulan muncul dengan cahaya yang lebih besar, memantulkan sinar yang memukau mata. Sejenak ia memandangnya dalam diam. Namun ketika bulan itu pun meredup dan hilang di telan fajar, batinnya kembali bersuara. Sesuatu yang berubah, yang datang dan pergi, tak mungkin menjadi Tuhan yang maha kekal. Kemudian matahari terbit dengan jas cahaya yang jauh lebih agung. Sinarnya menerangi bumi, menghangatkan kehidupan dan seakan menjadi pusat dari segala gerak alam. Namun ketika senja tiba dan matahari pun tenggelam, sempurnalah keyakinannya. Segala yang terbit pasti akan terbenam, segala yang muncul pasti akan lenyap. Disinilah proses perenungan itu mencapai puncaknya. Hatinya memahami bahwa Tuhan yang sejati tidak tunduk pada hukum perubahan. Ia tidak bergantung pada waktu, tidak terikat ruang dan tidak mengalami kelemahan. Tuhan yang hak adalah Dia yang menciptakan bintang, bulan dan matahari, bukan yang diciptakan olehnya. Dialog batin yang terjadi dalam jiwa beliau adalah dialog antara akal yang sehat dan fitrah yang suci. Ia tidak menerima keyakinan hanya karena diwariskan. Ia tidak tunduk kepada tradisi hanya karena diikuti mayoritas. Ia menimbang dengan akal, merasakan dengan hati, lalu menyimpulkan dengan keyakinan yang kokoh. Betapa agung pelajaran dari proses ini. Iman tidak dibangun di atas taklid buta, tetapi di atas kesadaran yang lahir dari tadabbur. Alam semesta adalah ayat-ayat Allah yang terbentang. Langit adalah kitab terbuka bagi siapa saja yang mau membaca. Dan hati yang bersih akan menemukan tanda-tanda kebesarannya di setiap sudut penciptaan. Dari perenungan terhadap makhluk beliau sampai kepada pengenalan Sang Khalik. Dari kesadaran akan kefanaan, beliau mengenal yang maha kekal. Dari perubahan yang terus terjadi di langit, beliau memahami bahwa ada zat yang tidak pernah berubah. Proses ini menanamkan dalam dirinya keyakinan yang tidak mudah digoyahkan. Keyakinan yang lahir dari pencarian akan lebih kuat daripada keyakinan yang hanya diwariskan. Sebab ia telah melewati pertanyaan, keraguan, dan perenungan sebelum sampai pada kepastian. Bab ini mengajarkan kepada kita bahwa tauhid bukan sekadar identitas, melainkan hasil dari kesadaran yang hidup. Allah mengaruniakan akal agar manusia berpikir dan hati agar manusia merasakan kebenaran. Ketika keduanya digunakan dengan jujur, maka jalan menuju iman akan terbuka. Demikianlah, di bawah langit malam yang sunyi, terbentuklah keyakinan agung dalam jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, keyakinan bahwa Tuhan sejati tidak pernah tenggelam, tidak pernah sirna, dan tidak pernah lemah. Dialah Allah, Rabb semesta alam, yang cahayanya tidak pernah padam dan kekuasaannya tidak pernah berakhir. Setelah keyakinan tauhid tertanam kokoh dalam jiwanya, ujian pertama tidak datang dari pasar, tidak pula dari istana raja, melainkan dari rumahnya sendiri. Di sanalah tinggal sang ayah, seorang pemahat berhala yang dihormati kaumnya karena keahliannya membentuk tuhan-tuhan dari kayu dan batu. Di tempat itulah kebenaran dan tradisi bertemu dalam satu atap. Dengan hati yang dipenuhi kasih, Nabi Ibrahim alaihissalam mendekati ayahnya. Tidak dengan suara tinggi, tidak dengan celaan, tidak pula dengan kemarahan. Beliau memilih kata-kata yang lembut, penuh adab dan penghormatan. "Wahai ayahku," demikian panggilan yang syarat cinta, "mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mampu menolongmu sedikit pun?" Perhatikanlah, beliau tidak memulai dengan tuduhan, tetapi dengan pertanyaan yang menggugah nurani. Tidak dengan merendahkan, tetapi dengan mengajak berpikir. Di dalam
Seruannya terkandung kasih seorang anak yang tidak ingin ayahnya terjerumus dalam kesesatan. Beliau melanjutkan nasihatnya dengan rendah hati, seakan tidak merasa lebih tinggi dari ayahnya. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ungkapan ini bukan kesombongan, melainkan amanah risalah yang harus disampaikan. Ia tetap menempatkan dirinya sebagai anak yang berbakti, bukan sebagai penentang yang durhaka. Namun kebenaran seringkali terasa pahit bagi hati yang telah lama terikat tradisi. Sang ayah tidak menerima nasihat itu, wajahnya berubah, amarahnya menyala. Baginya, ajakan sang anak bukan sekadar perbedaan keyakinan, tetapi ancaman terhadap warisan leluhur dan mata pencahariannya. Ia merasa harga dirinya direndahkan. Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Demikian kira-kira kemarahan. Itu terucap, bahkan ancaman pun keluar dari lisannya. Ancaman pengusiran dan rajam bila sang anak tidak menghentikan dakwahnya. Betapa berat ujian itu. Ditolak oleh kaum mungkin menyakitkan, tetapi ditolak oleh orang tua adalah luka yang lebih dalam. Namun lihatlah bagaimana akhlak para nabi memancar dalam sikap beliau. Tidak ada balasan kasar, tidak ada kata-kata yang melukai. Yang keluar dari lisannya justru doa dan ketenangan. Semoga keselamatan dilimpahkan atasmu. Aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Rabbku. Inilah jawaban seorang hamba yang hatinya dipenuhi cahaya tauhid. Ia tidak membalas ancaman dengan ancaman. Ia tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ia menyerahkan urusannya kepada Allah dan tetap menjaga adab terhadap orang tua. Disinilah tampak kemuliaan akhlak yang menyertai kebenaran. Tauhid tidak hanya mengajarkan siapa yang disembah, tetapi juga bagaimana bersikap. Dakwah bukan sekadar menyampaikan dalil, melainkan memancarkan kasih sayang. Kebenaran yang disampaikan tanpa adab akan kehilangan keindahannya. Namun kebenaran yang dibalut kelembutan akan mengetuk hati, meski tidak selalu segera diterima. Bab ini mengajarkan bahwa ujian iman seringkali bermula dari lingkaran terdekat. Keluarga adalah tempat pertama di mana prinsip diuji, dan dalam ujian itu, adab menjadi perhiasan yang tidak boleh dilepaskan. Seberat apapun penolakan, seorang mukmin tetap menjaga lisannya, tetap menghormati, tetap mendoakan. Demikianlah Nabi Ibrahim alaihi-wassalam menapaki jalan dakwahnya dengan kesabaran yang indah. Dari rumah yang dipenuhi pahatan berhala, ia memancarkan cahaya tauhid. Dari ancaman yang menyakitkan, ia membalas dengan doa. Dan dari penolakan seorang ayah, ia menunjukkan kepada dunia bahwa menyampaikan kebenaran harus selalu disertai kelembutan dan adab yang luhur. Setelah menyampaikan kebenaran kepada ayahnya dengan penuh adab, tibalah saatnya bagi Nabi Ibrahim untuk menyeru kaumnya secara terbuka. Dakwah tidak lagi terbatas pada lingkup keluarga, tetapi menjangkau masyarakat luas yang telah lama tenggelam dalam tradisi penyembahan berhala. Di tengah keramaian pasar dan pelataran tempat ibadah mereka, beliau berdiri dengan ketenangan yang memancar dari keyakinan. Suaranya tidak lantang karena amarah, tetapi kokoh karena kebenaran. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah semata, Rabb yang menciptakan langit dan bumi, yang menumbuhkan tanaman dari tanah, yang menghidupkan dan mematikan, serta yang memberi rezeki tanpa batas. Wahai kaumku, serunya, mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat? Mengapa kalian berpaling dari Tuhan yang menciptakan kalian? Ajakan itu bukan sekadar kritik terhadap berhala, melainkan panggilan untuk kembali kepada fitrah. Namun seruan tauhid mengguncang fondasi yang telah lama mereka bangun. Berhala bukan hanya simbol kepercayaan, tetapi juga lambang identitas, kebanggaan, bahkan sumber ekonomi dan kekuasaan. Menerima dakwah berarti mengakui kesalahan leluhur, dan bagi mereka itu terasa lebih berat daripada mempertahankan kebatilan. Perdebatan pun terjadi. Sebagian dari mereka mencoba membela keyakinannya dengan dalih warisan nenek moyang. Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Demikian alasan yang berulang. Tradisi dijadikan tameng, seolah-olah kebenaran diukur dari lamanya suatu kebiasaan berlangsung. Dengan sabar Nabi Ibrahim alaihissalam menanggapi,
Beliau tidak merendahkan, tetapi mengajak berpikir. Apakah yang kalian sembah itu mendengar ketika kalian berdoa? Apakah ia memberi manfaat atau menolak bahaya? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk logika, membangunkan akal yang lama tertidur. Sesaat sebagian hati mereka terusik. Namun kesombongan kolektif lebih kuat daripada bisikan nurani. Ketika mayoritas telah sepakat dalam kebiasaan, suara kebenaran seringkali terdengar asing. Mereka mulai melihat beliau bukan sebagai penyeru kebenaran, tetapi sebagai ancaman bagi stabilitas sosial. Disinilah resistensi berubah menjadi permusuhan. Bukan karena mereka tidak memahami argumen, tetapi karena menerima kebenaran berarti meruntuhkan gengsi dan kekuasaan. Kesombongan menutup pintu hidayah. Fanatisme tradisi mengalahkan kejujuran akal. Kebenaran memang memiliki cahaya, tetapi hati yang tertutup tidak mampu melihatnya. Sejarah para nabi menunjukkan bahwa penolakan seringkali bukan karena kurangnya bukti, melainkan karena kerasnya hati dan takut kehilangan kedudukan. Bab ini mengajarkan bahwa dakwah kepada masyarakat luas menuntut kesabaran yang lebih besar. Ketika kebenaran bersentuhan dengan kepentingan, ia akan diuji. Dan ketika tauhid menantang tradisi yang mengakar, gelombang penolakan hampir pasti muncul. Namun demikian, seruan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah surut. Beliau tetap menyampaikan dengan hikmah, tetap teguh tanpa kebencian. Karena beliau memahami bahwa tugas seorang hamba adalah menyampaikan, bukan memaksa. Hidayah adalah milik Allah semata. Dari bab ini kita belajar bahwa kebenaran sering ditolak bukan karena lemah, tetapi karena ia menuntut kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah sesuatu yang sulit bagi jiwa yang telah lama dimabukkan oleh kesombongan dan fanatisme. Tauhid memanggil manusia untuk tunduk kepada Allah, namun kesombongan membuat manusia enggan tunduk kepada siapapun, bahkan kepada penciptanya sendiri. Hari itu kota dipenuhi kesibukan. Kaum penyembah berhala bersiap meninggalkan negeri untuk menghadiri perayaan besar di luar kota. Sebuah ritual tahunan yang mereka yakini membawa keberkahan dari patung-patung yang mereka agungkan. Rumah-rumah ditinggalkan, tempat-tempat ibadah lengang, dan kuil utama berdiri sunyi tanpa penjaga. Di tengah momentum itulah, Nabi Ibrahim alaihissalam memandang kesempatan sebagai ruang dakwah. Bukan tindakan gegabah, melainkan langkah yang dirancang dengan hikmah. Beliau memahami bahwa hati kaumnya telah beku oleh kebiasaan, maka diperlukan guncangan yang mampu membangunkan akal yang tertidur. Dengan tenang, beliau memasuki tempat berhala-berhala itu disimpan. Patung-patung besar dan kecil berjajar rapi, dihiasi kain indah dan dikelilingi sesaji makanan. Di hadapan benda-benda mati itulah manusia bersujud dan memohon harapan. Pemandangan itu menjadi saksi betapa jauh manusia menyimpang dari fitrahnya. Beliau mendekat, lalu berbicara seolah-olah kepada mereka, "Mengapa kalian tidak makan? Mengapa kalian tidak menjawab?" Pertanyaan retoris itu bukan karena beliau berharap jawaban, tetapi untuk menegaskan kebisuan mereka. Tuhan yang disembah seharusnya maha hidup dan maha kuasa, bukan diam tak berdaya. Maka dengan penuh ketegasan beliau mengayunkan kapak. Satu demi satu berhala itu hancur berkeping-keping. Bukan sekadar menghancurkan batu dan kayu, tetapi mengguncang simbol kesyirikan yang telah lama berkuasa. Namun satu patung besar dibiarkan utuh. Kapak itu digantungkan di lehernya, sebuah pesan sunyi yang syarat makna. Langkah ini bukan tindakan emosi, melainkan strategi dakwah. Dengan menyisakan yang terbesar, beliau membuka ruang bagi logika untuk berbicara. Jika patung itu benar-benar Tuhan, tentu ia mampu mempertahankan dirinya atau membalas siapapun yang merusaknya. Namun jika ia tetap diam, maka jelaslah kelemahannya. Ketika kaum itu kembali dari perayaan, mereka terperanjat. Patung-patung yang selama ini mereka hormati kini berserakan menjadi puing. Amarah meledak, suara tuduhan menggema di seluruh penjuru kota. Siapakah yang berani melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Seru mereka dengan murka. Nama Nabi Ibrahim alaihissalam pun disebut-sebut. Mereka teringat akan pemuda yang sering mengkritik berhala-berhala itu. Kemarahan massa semakin membara, bukan hanya karena patung-patung hancur, tetapi karena harga diri dan kebanggaan mereka seakan diinjak-injak.
Namun di balik kemarahan itu sesungguhnya tersimpan keguncangan batin. Untuk pertama kalinya mereka dihadapkan pada pertanyaan yang tak mudah dihindari. Jika berhala itu benar-benar memiliki kekuatan, mengapa ia tidak melindungi dirinya? Mengapa ia tidak mampu mencegah kehancurannya? Bab ini memperlihatkan bahwa keberanian tauhid bukan sekadar kata-kata tetapi tindakan nyata yang mengandung hikmah. Keberanian itu bukan lahir dari nekat, melainkan dari keyakinan mendalam kepada Allah. Dan strategi yang ditempuh bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menyadarkan. Terkadang, hati yang keras membutuhkan sentakan agar terbangun. Terkadang, simbol kebatilan harus diguncang agar kebenaran tampak jelas. Namun semua itu harus dilakukan dengan tujuan yang lurus, bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menegakkan tauhid. Dari tindakan ini, kita belajar bahwa dakwah memerlukan keberanian sekaligus kebijaksanaan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sekadar menolak kesyirikan dengan lisan tetapi menunjukkan kebatilannya melalui hujah yang nyata. Dan meski kemarahan masa tak terhindarkan, cahaya tauhid telah mulai menembus dinding tradisi yang selama ini membelenggu mereka. Kemarahan masa mencapai puncaknya. Di hadapan kerumunan yang penuh emosi, Nabi Ibrahim alaihissalam dihadirkan untuk diinterogasi. Wajah-wajah yang memerah oleh amarah memandangnya dengan tuduhan tajam. Patung-patung yang hancur berserakan menjadi saksi bisu dari peristiwa yang mengguncang keyakinan mereka. "Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" seru mereka. Pertanyaan itu bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menegaskan tuduhan. Namun beliau tetap berdiri tenang tanpa gentar sedikit pun. Tidak ada kegelisahan dalam sorot matanya sebab keyakinan kepada Allah telah memenuhi dadanya. Dengan jawaban yang syarat hikmah beliau berkata, sebenarnya yang terbesar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Jawaban itu bukan kebohongan melainkan hujah yang cerdas. Sebuah sindiran yang memaksa mereka menghadapi kontradiksi keyakinan mereka sendiri. Jika berhala-berhala itu dianggap Tuhan, seharusnya mereka mampu berbicara dan menjelaskan apa yang terjadi. Jika mereka tidak mampu menjawab, maka di manakah letak ketuhanan mereka? Kalimat itu mengguncang ruang sidang. Untuk sesaat keheningan menyelimuti mereka. Sebagian dari mereka saling berpandangan. Nurani yang lama terkubur mulai bergerak. Logika yang selama ini diabaikan mulai berbisik. Dalam hati mereka mengakui, sesungguhnya kalianlah yang zalim. Itulah momen kesadaran yang nyaris mengubah sejarah. Sejenak, tabir kesombongan tersibak dan cahaya kebenaran hampir menyentuh hati mereka. Mereka sadar bahwa berhala-berhala itu tak mampu membela diri, apalagi memberi manfaat. Mereka sadar bahwa keyakinan yang mereka pertahankan berdiri di atas kebisuan batu dan kayu. Namun sayang, kesadaran itu tidak bertahan lama. Tekanan kolektif dan gengsi sosial kembali menguat. Mereka berkata, sungguh engkau tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Ucapan ini tanpa sadar justru menjadi pengakuan atas kelemahan sesembahan mereka. Namun alih-alih menerima kebenaran, mereka memilih mempertahankan harga diri. Disinilah terlihat bahwa masalah utama bukanlah kurangnya bukti. Bukti telah nyata, logika telah jelas. Hujah telah ditegakkan dengan terang, namun hati yang keras menolak tunduk. Kesombongan menjadi tirai yang lebih tebal daripada kebodohan. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali menegaskan, mengapa kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat? Seruan ini bukan sekadar kritik, tetapi panggilan untuk kembali kepada akal dan fitrah. Bab ini memperlihatkan klimaks intelektual dalam perjuangan tauhid. Di sini pertempuran bukan dengan pedang, melainkan dengan argumen, bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kejernihan akal. Dan dalam pertempuran itu, kebenaran sesungguhnya telah menang, karena mereka tidak mampu membantah hujahnya. Namun kemenangan intelektual tidak selalu berarti kemenangan hati. Ketika kesombongan lebih dicintai daripada kebenaran, manusia akan menutup telinganya sendiri. Mereka memilih membungkam suara nurani daripada meruntuhkan ego. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa hidayah bukan sekadar persoalan bukti, melainkan kesiapan hati untuk menerima kebenaran. Bukti dapat terlihat oleh mata, tetapi hanya hati yang rendah yang mampu tunduk kepadanya. Dan ketika hati telah membatu, bahkan hujah yang paling terang pun tak mampu menembusnya. Demikianlah,
Di tengah sidang yang panas dan tuduhan yang tajam, Nabi Ibrahim alaihissalam menegakkan kebenaran dengan kebijaksanaan. Hujjahnya membungkam, namun kesombongan kaumnya kembali bangkit. Sebab sesungguhnya musuh terbesar kebenaran bukanlah kebodohan, melainkan hati yang enggan merendah di hadapan Allah. Gelombang kemarahan kaum tidak berhenti pada perdebatan. Mereka membawa Nabi Ibrahim alaihissalam ke hadapan penguasa negeri, Raja Namrud, seorang raja yang mabuk oleh kekuasaan dan diagungkan laksana Tuhan oleh rakyatnya. Di istana yang megah itu, konflik antara iman dan kekuasaan mencapai puncaknya. Namrud duduk di singgasananya dengan kesombongan yang mengeras di wajahnya. Baginya, ketaatan rakyat adalah bukti ketuhanan. Ia terbiasa dipuji, ditaati, dan ditakuti. Maka ketika seorang pemuda berdiri, menantang keyakinan umum dan meruntuhkan simbol-simbol sesembahan, itu bukan sekadar pembangkangan, itu ancaman terhadap otoritasnya. Dengan nada meremehkan, Namrud menantang, "Siapakah Tuhanmu yang engkau serukan itu?" Dengan tenang, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Tuhanku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan." Namrud, yang terbiasa memutarbalikkan makna demi mempertahankan gengsi, mencoba menandingi hujah itu. Ia memerintahkan 2 orang tawanan dihadirkan, 1 dibebaskan, 1 dihukum mati. Dengan congkak ia berkata, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Namun jawaban itu hanyalah permainan kata, bukan hakikat kuasa. Maka dengan kecerdasan yang jernih, Ibrahim alaihissalam mengalihkan perdebatan kepada bukti yang tak dapat dimanipulasi. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Hujah itu menghantam kesombongan sang raja. Tak ada celah untuk menjawab, tak ada tipu daya untuk menghindar. Namrud terdiam bukan karena menerima kebenaran, tetapi karena tak mampu membantahnya. Dalam keheningan itu tampak jelas bahwa kekuasaan dunia tidak mampu menandingi kuasa Sang Pencipta. Namun hati yang sombong tidak tunduk meski kalah dalam argumen. Alih-alih merendah, Namrud memilih jalur kekerasan. Keputusan pun dijatuhkan. Ibrahim harus dibakar hidup-hidup, api besar disiapkan, kayu-kayu dikumpulkan dari seluruh penjuru negeri. Nyala apinya menjulang tinggi, begitu dahsyat hingga manusia tak sanggup mendekat. Di hadapan kobaran yang menggetarkan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tenang. Tidak ada teriakan ketakutan, tidak ada keraguan dalam hatinya. Tawakalnya sempurna sebab ia mengetahui bahwa hidup dan mati berada di tangan Allah semata. Ketika tubuhnya dilemparkan ke dalam api, dunia menyangka segalanya telah berakhir. Namun di langit perintah ilahi turun dengan penuh keagungan. Api diperintahkan menjadi dingin, dan keselamatan bagi Ibrahim. Seketika hukum alam tunduk pada kehendak Rabb semesta alam. Api yang biasanya membakar kini menjadi sejuk, bukan melukai tetapi melindungi. Peristiwa itu bukan sekadar mukjizat, melainkan penegasan bahwa kekuasaan Allah mengatasi seluruh kekuatan dunia. Raja yang merasa diri berkuasa atas hidup dan mati, tak mampu mengendalikan sehelai api pun tanpa izinnya. Singgasana yang megah tak berarti apa-apa di hadapan satu kalimat perintah ilahi. Bab ini mengajarkan bahwa konflik antara iman dan kekuasaan bukanlah pertarungan seimbang. Kekuasaan manusia terbatas, rapuh, dan fana, sementara kekuasaan Allah mutlak, sempurna, dan abadi. Ketika seorang hamba bersandar sepenuhnya kepadanya, tidak ada kekuatan dunia yang mampu mencelakakan tanpa izinnya. Demikianlah, di tengah kobaran, api yang disiapkan untuk menghancurkan justru terpancar bukti kemenangan tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam keluar sebagai simbol keteguhan iman. Dan Namrud, meski masih duduk di singgasananya, telah kalah di hadapan kebenaran yang tak dapat ia padamkan. Api yang disiapkan untuk memusnahkan justru menjadi saksi kemenangan. Rencana kaum itu runtuh di hadapan satu perintah ilahi, kobaran, yang mereka banggakan tak mampu melukai sedikit pun tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari peristiwa itu, wibawa kesyirikan mulai retak. Berhala-berhala telah hancur, hujjah telah ditegakkan, dan api pun tunduk kepada kehendak Allah. Apalagi yang tersisa dari kesombongan mereka selain kebingungan, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kekuatan yang mereka andalkan tidak berdaya.
Raja yang merasa berkuasa atas hidup dan mati tak mampu mengalahkan seorang hamba yang bersandar kepada Rabb-nya. Disitulah tirai kebatilan tersingkap, meski tidak semua hati bersedia mengakuinya. Kesyirikan mungkin masih diucapkan dengan lisan, tetapi wibawanya telah runtuh di dalam jiwa. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian itu justru meninggikan derajatnya. Ia bukan hanya seorang penyeru tauhid, tetapi menjadi teladan keteguhan yang tak tergoyahkan. Karena cintanya kepada Allah yang begitu murni, beliau dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Gelar itu bukan sekadar kemuliaan, melainkan buah dari pengorbanan, kesabaran, dan tawakal yang sempurna. Keteguhan beliau mengajarkan bahwa iman sejati tidak bergantung pada keadaan. Ia tetap kokoh saat dipuji dan tetap tegak saat diancam. Ia tidak membesar karena dukungan manusia dan tidak mengecil karena tekanan penguasa. Hatinya telah terpaut kepada Allah semata, sehingga dunia tidak lagi memiliki kuasa atasnya. Kisah ini bukan sekadar catatan sejarah yang berhenti di masa lampau. Ia adalah cermin bagi umat akhir zaman. Hari ini mungkin kita tidak lagi menyembah patung dari batu dan kayu, tetapi berhala-berhala hadir dalam bentuk yang lebih halus. Ada yang menjadikan harta sebagai pusat hidupnya. Ada yang tunduk kepada jabatan dan popularitas. Ada pula yang mengagungkan hawa nafsu hingga melampaui batas. Berhala modern tidak selalu berdiri di kuil, tetapi bersemayam di dalam hati. Ia menuntut ketaatan, menyita perhatian, dan menggeser posisi Allah dari pusat kehidupan. Ketika sesuatu lebih kita takuti daripada murkanya, lebih kita cintai daripada perintahnya, maka disitulah berhala itu berdiri. Maka renungan terbesar Nyaumar Syibkian ini adalah ajakan untuk membersihkan berhala-berhala hati. Menghancurkan kesyirikan bukan hanya dengan tangan, tetapi dengan taubat dan muhasabah. Menegakkan tauhid bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan ketundukan total dalam ibadah, niat, dan harapan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berani menghancurkan patung-patung kaumnya, kita pun dituntut berani meruntuhkan kesombongan, riya, dan kecintaan berlebihan kepada dunia dalam diri kita. Sebagaimana beliau berdiri teguh di hadapan api, kita pun harus teguh menghadapi godaan zaman yang membakar iman secara perlahan. Bab ini menutup perjalanan dengan pesan ruhani yang mendalam, bahwa kemenangan sejati bukanlah selamat dari api, melainkan selamatnya hati dari syirik. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, dan siapa yang bersandar kepadanya tidak akan pernah direndahkan. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang menembus relung jiwa, membangunkan hati yang lalai, dan menuntun kita kembali kepada tauhid yang murni. Sebab cahaya itu telah menyala sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ia tidak akan pernah padam hingga hari ketika seluruh manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam.